Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 17 lebih 20 menit guys, masih di tanggal yang sama ya, 30 Desember 2022. Dan kita lanjut aja untuk informasi terupdate hari ini untuk global crypto market cap masih merah ya, meskipun tipis di 0,62%, di mana untuk Bitcoin masih merah juga di 1,23% ya dalam waktu 24 jam ini, disusul oleh Ethereum turun di 1,30%, kemudian BNB turun juga di 1,42% ya, dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan altcoin ini masih merah semua guys, dan ada beberapa saja yang hijau seperti Toncoin ini dan juga OKB ini guys. Dan secara keseluruhan rata-ratanya dengan perubahan minus di antara 0 sampai 3% guys. Kemudian kita lanjut saja untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat di chart ini guys ya. Sesuai dengan prediksi yang kita sudah sampaikan tadi pagi, kalau tidak bisa menembus untuk area trendline kuning yang kita bikin ini, ada kemungkinan harga Bitcoin ini akan turun lagi guys. Dan sekarang trennya turun guys, bahkan candlenya ini cukup tebal. Dan apakah ini akan berlanjut? Sepertinya akan berlanjut guys, kecuali kalau nanti ada sentimen positif ya untuk bisa membuat harga Bitcoin ini naik lagi. Nanti kita coba untuk update lagi. Dan untuk update tentang PI Network yang sudah kita sampaikan tadi pagi ya, seperti yang saya bilang bahwa ini agak berbahaya guys, dan terbukti kalau kita lihat dari chart yang ada di CoinMarketCap sesuai yang ada di sini ya datanya. Chartnya ini langsung dibanting guys ya. Harganya langsung jatuh di sini, kalian bisa lihat sendiri, dan sempat dia naik tertingginya itu di sekitar 5 juta guys. Tapi langsung turun lagi ke sekitar 400 ribuan ya, dimana sekarang itu harganya di 625 ribuan. Dan di sini ada keterangan ya, dimana keterangannya di sini adalah ada laporan yang meragukan ya untuk legitimasi dari PI Network ini, dan harap dicatat bahwa mainnet ini belum diluncurkan dan harga yang ditampilkan di bawah untuk beberapa bursa mencerminkan nilai IOU dan mungkin tidak dapat ditransfer ke seluruh bursa guys. Jadi kalian harus hati-hati dan lakukan riset mandiri. Dan lucunya lagi di sini kalau kalian lihat ya, harganya ini sangat bervariasi banget guys. Kalau di hobi ini bisa mencapai sekitar 4 jutaan. Kemudian Bikonomi cuma 300 ribuan, XT.com cuma 800 ribuan, dan Super X ini tadi sempat mencapai 4 jutaan guys, dan sekarang sudah turun di 3,9 juta. Jadi kalian harus hati-hati ya, karena eseng-eseng ini masih belum membuka untuk fitur deposit dan juga withdrawnya. Jadi kalian yang sudah mining untuk koin PI di HP kalian ini tidak bisa ditransfer ke bursa untuk bisa dicairkan ke fiat. Dan jalan satu-satunya kalian harus membeli USDT, kemudian kalian transfer ke exchange-exchange ini untuk membeli token dari PI Network ini. Jadi secara nggak langsung kalian itu sebenarnya memberikan USDT dari uang fiat kalian ke exchange-exchange yang tadi guys untuk membeli sesuatu yang masih diragukan. Jadi kalian harus lakukan riset mandiri ya. Dan kita langsung saja untuk informasi yang pertama guys, datang dari thedailyhodl.com, di mana di sini diinformasikan bahwa blockchain DeFi di belakang stablecoin Z dari Cardano ya, yang baru ini mengumumkan hard fork yang sukses guys, dan biaya yang diperbarui. Nah ini menarik ya. Jadi protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi di belakang stablecoin baru Cardano ya, yang menyatakan bahwa mereka telah berhasil memperbarui jaringannya. Menurut postingan blog terbaru oleh Choti Network, jadi Choti Network ini adalah pengembang yang ditunjuk oleh Cardano untuk mengembangkan project stablecoin-nya. Jadi Choti Network adalah lapisan scalable di belakang stablecoin Jet yang akan datang dari Cardano, dan pada update tersebut mengubah blockchain menjadi jaringan multi token yang mendorong pembuatan jaringan pembayaran pribadi. Peluncuran protokol multi DAG untuk 2.0 menandai transisi penuh ya untuk Choti dari infrastruktur mata uang tunggal menjadi jaringan multi token. Katanya, kami yakin bahwa Choti sangat tepat ya untuk melayani perusahaan yang memungkinkan mereka untuk meluncurkan jaringan pembayaran pribadi atau PPN dari mereka sendiri, yang termasuk penerbitan token pembayaran bernama CMD atau Choti Multi DAG, dan penerbitan token loyalitas bernama CMD, dan yang lainnya tentunya guys. Choti juga mengumumkan penyesuaian biaya pengguna. Menurut perusahaan tersebut, biaya deposit mereka akan dikurangi 50% dan biaya penarikan mereka akan beralih dari harga tetap menjadi dinamis, tetapi biaya penarikan awal akan tetap utuh. Biaya lain yang disebutkan termasuk biaya multiplier tetap yang hanya berlaku untuk deposit yang diperbanyak, dan biaya likuidasi 1-5% yang juga hanya berlaku untuk deposit yang diperbanyak. Model biaya baru akan mulai berlaku pada 15 Januari mendatang, dan Choti menyatakan bahwa transisi mereka akan mendorong adopsi yang lebih luas untuk menerima aset kripto sebagai pembayaran untuk barang dan jasa. Peluncuran ini menandai langkah besar ya bagi industri kripto, begitu juga dengan Choti.
Karena multi DAG 2.0 akan meningkatkan pertumbuhan adopsi yang luas terhadap pembayaran kripto untuk perusahaan yang belum mengadopsi solusi pembayaran kripto. Nah, ini bagus ya untuk perkembangan terbaru dari stablecoin yang dikembangkan oleh ARDA, yaitu Jet. Di samping ada beberapa stablecoin lainnya yang juga dikembangkan di jaringan Cardano ya, seperti USDA dan lain-lain, sehingga akan membuat beberapa pilihan ya untuk kita memilih stablecoin mana yang sesuai dengan passion kita, guys. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya, masih berhubungan dengan Cardano ya, di mana di sini diinformasikan dari The Daily Hodl bahwa wallet Cardano dan juga Litecoin ini secara agresif mengumpulkan, guys, menurut perusahaan analisis kripto Santiment ya, atau mereka berdua ini sedang melakukan akumulasi ya dari para pemegang koinnya. Perusahaan analisis kripto terkemuka mengatakan bahwa para wallet atau holders dengan wallet yang tebal ya, ini sedang sangat cepat untuk akumulasi Cardano dan juga Litecoin. Santiment menyatakan bahwa Cardano memungkinkan dihargai rendah mengingat seberapa banyak wallet dan para paus yang sedang membelinya, guys. Apakah Cardano sangat dihargai rendah saat ini? Salah satu anggota utama komunitas Santiment pasti melihat data yang membuat kasus ini, seperti Hiu dan juga Wallet memegang 100.000 hingga 10 juta ada yang dengan agresif mengakumulasi dalam 6 minggu terakhir ini, guys. Seperti yang terlihat ya dari data ini. Kalian bisa pelajarin sendiri. Jadi menurut Santiment terdapat perbedaan ya antara harga Cardano dan volume akumulasi yang menandakan sentimen bullish. Saya melihat perbedaan antara harga dan kegiatan wallet yang menunjukkan kenaikan. Tapi untuk penjualan ada juga berkurang, guys. Jadi terdapat tanda-tanda kelelahan para penjualnya pada setiap penurunan harga besar. Terdapat semakin sedikit koin yang berpindah dengan kerugian. Yang ini menunjukkan kenaikan. Menurut Santiment, celah volume pada grafik harian dapat menandakan pergerakan naik dan kami berada di dekat area penutupan celah volume dan kami mungkin mengharapkan beberapa pembelian serius pada tingkat tersebut yang menandakan kenaikan juga. Saat tulisan ini dibuat ya, Cardano sedang diperdagangkan seharga $0,24 dan analisis Santiment terhadap Litecoin menemukan bahwa rasio harga alternatif Bitcoin masih terus meningkat terhadap aset raja atau aset Bitcoin ya, dan harga terhadap Bitcoin adalah jumlah Litecoin yang dibutuhkan untuk membeli satu Bitcoin. Peningkatan rasio ini bersamaan dengan peningkatan pemegang besar ya dan juga para holdersnya. Rasio harga Litecoin terhadap Bitcoin terus naik besar sejak alamat wallet besar ya, mulai muncul pada tingkat historis sejak Mei, dan sejak 12 Juni rasio harga Litecoin terhadap Bitcoin naik 130% dan jaringan baru saja mencapai 1000 alamat Litecoin terbanyak ya dalam 2 tahun terakhir ini. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini, nanti kalian bisa pelajarin sendiri, guys. Jadi intinya ini sudah menunjukkan ya kalau para paus itu sekarang sudah mulai melakukan akumulasi, guys. Tidak hanya di Cardano, tidak hanya di Litecoin juga, bahkan di Bitcoin pun sudah banyak para whales yang mulai akumulasi asetnya, guys, untuk persiapan mungkin ya di tahun depan, mungkin di 2023 ataupun di 2024 ya, pada saat halving Bitcoin. Mereka sudah akumulasi dulu sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih baik, guys. Karena biasanya kalau menjelang halving Bitcoin itu harga akan naik ya, akan merangkak naik karena orang juga akan berpikiran dengan adanya halving ini pasti akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi sebelum terjadinya halving, maka orang akan akumulasi duluan, guys, yaitu di sekitaran tahun 2023 ini. Jadi kalian juga bisa manfaatin kesempatan ini, guys. Kita lanjut, informasi berikutnya datang dari Watcher.guru, guys, dan di sini diinformasikan bahwa Binance ini mengumumkan ya bahwa penggunanya itu sekarang bisa membeli kripto menggunakan Apple Pay dan juga Google Play. Nah, ini menarik ya. Dalam update Binance Build terbaru mereka, platform tersebut mengumumkan ya bahwa pengguna sekarang itu dapat membeli cryptocurrency menggunakan kedua aplikasinya ya, yaitu Apple Pay dan juga Google Pay. Pemberitahuan tersebut mencatat bahwa pengguna dapat menggunakan layanan pembayaran populer ini untuk melakukan pembelian cryptocurrency yang ditawarkan oleh bursa tersebut. Langkah ini merupakan tindakan yang kuat ya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan serta adopsi mainstream dari investasi cryptocurrency. Selain itu, update tersebut diterbitkan dengan balasan yang sudah mengkonfirmasi ya bahwa mereka telah menggunakan fitur tersebut dan berhasil dengan sukses. Seperti yang terlihat ya dari akun resmi Binance ini, kalian bisa cek sendiri. Binance memperkenalkan fitur Apple Pay dan Google Pay. Kemuncak dari aplikasi pembayaran telah menjadi perkembangan yang terlihat di sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir ini, guys. Dan konsumen lebih sering menggunakan jenis aplikasi ini ya daripada sebelumnya. Dan implementasinya ke dunia cryptocurrency telah terjadi secara perlahan.
Sebagai hasilnya, platform exchange cryptocurrency terbesar berdasarkan volume sedang mengimplementasikannya dengan cara yang besar, guys. Dalam tweet Binance Build terbaru, Binance telah mengumumkan bahwa pengguna sekarang dapat membeli cryptocurrency dengan menggunakan Apple Pay dan Google Play. Kedua dompet mobile tersebut adalah yang paling populer di pasaran dan tentu saja membuka potensi ya untuk pangsa pasar yang luas dari pengguna yang tertarik ya pada aset digital. Google Pay memiliki 25 juta melalui data yang sama dan menempati peringkat pertama dan kedua dalam jumlah pengguna untuk dompet digital. Selain itu, penambahan dompet mobile ke dunia cryptocurrency merupakan langkah lain ya ke depan dalam aksesibilitas mainstream aset digital. Dengan kemudahan penggunaan yang diberikan oleh update seperti ini, ada potensi untuk mendapatkan pelanggan terbanyak ke dunia kripto bagi Binance dan industri secara keseluruhan, guys. Nah, ini keren banget ya yang dilakukan oleh Binance ini, sehingga adopsi kripto ini akan semakin gampang ke depannya, guys. Dan jika nanti platform-platform lain ini akan mengimplementasikan hal yang serupa seperti Binance ini, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita akan Bitcoin pada waktunya, guys. Jadi kita tunggu aja ya. Kalian tulis pendapat kalian ya di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.